Kelakar lama Warkop DKI terbukti. Ketawalah sebelum ketawa itu dilarang. Setelah komika bintang Emon diterpa berita tidak baik setelah menyindir kasus Novel Baswedan, kali ini seorang warga di Maluku dipanggil polisi karena lelucon. Nasib malang ini menimpa Ismail Ahmad, warga Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Jumat lalu, ia mengunggah kutipan lelucon dari mantan Presiden Indonesia, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Lawakan Gus Dur berbunyi begini, hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia, patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hugeng. Sebentar saja, unggahan Ismail menjadi sorotan. Ia dihubungi pejabat teras Kabupaten Kepulauan Sula yang memintanya menghapus unggahan tersebut. Ismail menurut, tapi pada jam 2 siang, rumahnya disatroni oleh 3 orang polisi tanpa seragam. Tanpa membawa surat tugas, mereka langsung membawa Ismail ke Polres Kabupaten Kepulauan Sula untuk dimintai keterangan. Menurut Kapolres Kepulauan Sula AKBP Muhammad Irfan, Ismail dipanggil sekedar untuk klarifikasi perkara. Kepolisian ingin tahu apa niat atau mensri Ismail saat mengunggah hal tersebut. Ismail berkilah bahwa ia hanya ingin mengutip guyonan Gus Dur. Ia diperbolehkan pulang pada pukul 5. Namun setengah jam kemudian, ia dipanggil lagi. Kali ini ia diperiksa penyelidik untuk masuk berita acara pemeriksaan. Interogasi kedua ini baru kelar pukul 9 malam. Setelah pemeriksaan selesai, Ismail diminta meminta maaf kepada Polri dalam konferensi pers yang digelar Selasa lalu. Menurut Kapolres Kepulauan Sula, Ismail disuruh meminta maaf sebagai pembelajaran agar masyarakat lebih bijak di media sosial. Menurut LBH Jakarta, kasus pemanggilan Ismail Ahmad penuh dengan kejanggalan. Penyelidikan juga, dia nggak bisa dilakukan kalau belum ada semacam dugaan awal banget dari polisi. Misalnya hasil surveillance, ada aduan, ada semacam hotline atau apapun lah. Nah, dia baru bisa menyelidik. Penyelidikan pun tidak ada upaya paksa. Interview itu logikanya di KUHP. Dia yang mendatangi tempat seseorang itu, terus misalnya dugaan ada orang jual ikan cupang secara ilegal di Jatinegara misalnya. Terus lu datang ke Jatinegara, lu tanyain pedagangnya, Pak, ini kemarin kan udah dilarang sama si Anies, masih jual, kenapa alasannya ya? Nah itu tuh interview. Itu yang boleh pada tahap penyelidikan. Jadi satu level awal dulu bahwa ada dugaan awal, laporan aduan dan seterusnya. Insiden ini bikin ketiga putri Gus Dur terperangah. Anita Wahid mengunggah poster Gus Dur dengan teks lelucon sama, sambil bertanya apakah ia akan diperiksa polisi juga. Sementara Inaya Wahid menantang polisi untuk tak memanggil Ismail, melainkan memanggil yang bikin joke aja sekalian. Alisa Wahid mengingatkan bahwa mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga pernah mengutip lelucon yang sama sebagai bentuk introspeksi. Ia pun mengatakan bahwa Indonesia darurat humor dan meminta kepolisian tidak bertindak gegabah. Pihak Gus Durian pun tengah berupaya menghubungi Ismail untuk memberikan dukungan moral, tetapi belum berhasil. Banyak pihak merasa insiden ini titik rendah dalam kebebasan berekspresi di Indonesia. Akademisi Ujang Komarudin mengaku heran, sebab kritik berbalut humor itu keluar dari seorang tokoh bangsa dan seharusnya diterima dengan lapang dada. Sementara, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril merasa hal ini membuktikan bahwa kepolisian Indonesia belum memandang dirinya sebagai sahabat masyarakat. Diduga kuat, Ismail Ahmad adalah salah satu insiden pertama orang yang berurusan dengan polisi secara spesifik karena lelucon. Kalau lelucon, setahu gue baru ini. Kalau kemudian yang berkait dengan ITE yang dianggap menghina dan mencemar, tapi kemudian itu sebenarnya dari si penulis itu dianggap kritik ataupun fakta, udah pernah. Tapi kalau lelucon setahu gue ini. Kenapa mengkhawatirkan? Karena kebebasan warga negara sangat tinggi kedudukannya di dalam demokrasi dan pemajuan dan pemenuhan HAM. Good governance, pemenuhan HAM, pemberantasan korupsi, aspirasi politik, semuanya disampaikan atau medium untuk menuju ke sana, atau alatnya yaitu kebebasan berpendapat dan berekspresi.